Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kalau kemarin kita bahas bahwa Idul Fitri artinya kita masuk untuk membesarkan Allah. Karena kita menemukan sesuatu, berhasil melewati puasa, berhasil kalau kita mampu menggarap diri, kita menemukan potensi diri yang baru dan seterusnya. Cuma dalam tatanan sosial kadang-kadang kita menjadikan hari raya menjadi hari pelepasan. Seperti kuda. Sebulan kita dikurung, dibatasi, maka menjadi liar kembali. Makan semua, itu tidak diperbolehkan. Bahkan kita harus kembali menjaga bahwa hidup kita untuk menahan diri pada apapun yang mampu kita lakukan. Bahkan pada yang halal pun kita harus membatasi diri supaya tidak israf, berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan itu produk provokasi syaitan. Itu yang harus kita hindari. Jadi kita memasuki Lebaran harusnya dengan gembira secara rohani dan berbagi. Lewat fitrah kemarin kita bahas. Kalau dulu fitrah itu berkaitan dengan, ini istihad saya, fitrah itu dulu berkaitan dengan orang yang tidak mampu makan. Karena kenyataannya ada masyarakat yang tidak bisa bergembira karena nggak bisa makan. Sekarang di Jawa, di Indonesia terutama, sebagian besar Indonesia, kecuali daerah-daerah tertentu mungkin, itu kalau soal makan, semua bisa makan hari raya. Problemnya, parameter kegembiraan Lebaran itu bukan cuma bisa makan sekarang. Bisa menjamu tamu-tamu yang mungkin hadir kalau di Jawa. Karena kalau Lebaran biasanya tamu saling hadir. Atau memberi pakaian anaknya yang lebih bagus. Atau kalau di Jawa misalnya karena banyak tadi saya sebut banyak yang menjamu, membawa anak kecil, bisa memberi hadiah pada anak-anak kecil. Maka kegembiraan itu bisa diberikan pada orang-orang yang secara ekonomi di bawah rata-rata orang yang bisa yang umum. Jadi bisa jadi makanan itu bisa beras itu diberikan jumlahnya bisa lebih banyak sehingga nanti bisa diuangkan dan bisa menjadi alat untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehingga dia bisa merasakan secara sama dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dalam hari raya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Jawa terutama masih berlaku, tadi dengan teman-teman kita bahas, apa yang disebut Hari Raya Kupat, Kafah kalau. Itu disebut di Jawa Hari Raya Kecil. Kecil karena itu berhasil dari puasa. Ada sunnah Rasul bahwa setelah Hari Raya kita disunahkan untuk puasa lagi, puasa Syawal, Saumu Sittah. Puasa 6 hari. Dan hari raya Kupat itu jatuh ke hari ke-7. Jadi kalau hari rayanya ini Ahad, maka Ahad depan itu hari raya Kupat. Di mana orang juga membagikan makanan yang namanya kupat. Yang simbol dari saya sudah sempurna. Karena dalam hadisnya, kalau Anda bisa puasa 6 hari, Anda bisa disebut puasa setahun. Sempurna puasa Anda. Nah, dalam konteks puasa dan hari raya ini ada tradisi unik. Saya sebut terutama di Jawa, tradisi berbagi yang sekarang intensitasnya agak berkurang. Jadi sebelum Ramadan biasanya dulu bapak saya sebelum Ramadan itu bikin kayak kenduri, bancaan istilahnya. Jadi makanan yang nasi dan macam-macam, dan bisa puluhan itu, bisa sampai ratusan, dibagi ke tetangga dan semua kenalan. Mau Ramadan, mau hari raya juga sama, berbagi. Ketika hari raya Kupat juga berbagi. Kupat itu dikelilingkan, satu desa membuat untuk dibagikan ke tetangga-tangganya. Ini saya pikir merupakan aplikasi dari apa yang disebut kebijakan, hikmah.
untuk mengajari manusia untuk selalu berbagi. Untuk berbagi artinya manusia harus mempunyai harta yang lebih. Harus berusaha yang kuat. Dengan kata lain, Anda harus jadi orang mampu. Tidak mesti kaya, tapi mampu punya kelebihan untuk dibagi. Sama seperti konsep zakat, banyak ulama mengatakan, kenapa orang Islam diwajibkan zakat? Karena artinya ada petunjuk yang tidak tertulis, Anda harus punya harta berlebih untuk dizakatkan. Artinya Anda berusaha sehingga Anda tidak hanya mencukupi kebutuhan pribadi Anda, tapi bisa mencukupi kebutuhan sosial masyarakat Anda. Ini ajaran yang merupakan ajaran Islam kemudian diaplikasikan di Jawa dalam bentuk bacaan macam-macam, memberi tetangga. Dan ketika Anda memberi dalam momentum seperti itu, atau momentum zakat, yang diberi pun tidak merasa dia rendah, karena itu hak mereka. Jadi yang memberi juga ringan, yang diberi tidak merasa direndahkan karena menerima zakat. Yang memberi juga gembira ketika membagi bancaan atau sedekah. Yang menerima juga gembira karena tidak merasa direndahkan. Itu yang selama ini terjadi. Dan itu yang selama ini agak tergerus tradisi itu di Jawa dan di banyak tempat di Indonesia. Saya kira itu menjadi PR kita untuk mengabadikan kebiasaan itu dan menekankan pesan di baliknya. Anda harus jadi orang yang tidak hanya mampu memberi kebutuhan sendiri, tapi mampu membagi apa yang Anda kerjakan untuk orang lain. Itu pesan Hari Raya yang bisa kita sampaikan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.